Ada cek Mas. Cek. Kalau nulis langsung. Ceknya gitu deh. Mana? Oh. Itu ya, Bapak nulis, coba dijawab. Oh, oke. Oke, udah masuk semua ya, udah 31 orang ya. Kita lanjut ya. Tadi Bapak menanyakan ke kalian ya. Selain nilai historis ya. Nah, selain nilai historis bisa digunakan metode apa tuh? Sepengetahuan kalian. Nilai wajar ya. Nimrod Hanifah juga nilai wajar dan nilai pasarnya. Sekarang pertanyaan Bapak lagi nih. Ya. Nah, ini kalau menurut kalian, sebetulnya kita tuh lebih tepat menggunakan metode yang mana? Kalau perlu, apa alasannya? Apalagi kalau nanti kalian kan menjadi pembuat keputusan kan ya, decision maker ya. Sebagai contoh, kalau misalnya ada yang ditempatkan di Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan ya, kalau nggak di situ pun mungkin kalian ada yang dilibatkan ya sebagai anggota KSAP gitu ya, diminta untuk merumuskan ya pernyataan standar akuntansi pemerintah gitu. Ya kira-kira yang mana tuh? Coba kalian jawab. Ayo siapa yang mau menjawab? Fitrah Amalia, Kinanti, Muhammad Alia, Yoca, Fadlan, Raja, siapa lagi? Iya, berdasarkan nilai yang tadi udah Bapak jelaskan. Nilai pengeluaran uang, setara kas, ya, ataupun imbalan yang diserahkan untuk membeli aset tetap tersebut. Itu nilai historis. Ini sebagai contoh nih, misalnya ya,
Bapak kasih contoh ya. Misal ya di tahun ya kalau nulis pokoknya kelamaan deh ya. Bapak nyebut apa? Ntar aja deh ya. Misalnya di tahun 90 nih ya. Pada saat dulu pembangunan STAN ya. STAN itu kan dibangun malah mungkin sebelum tahun 90 ya, karena Bapak termasuk 90 itu udah ada ya. Misalnya anggap aja tahun 85 lah ya. Tanah-tanah di PKN STAN ya, itu mungkin dulu ya pada saat beli bisa saja harganya malah mungkin masih di bawah 100.000 per meter ya. Karena waktu itu Bapak tinggal di Pondok Betung ya, ada Sari ya, RT 10. Waktu itu ada rumah ya yang baru dibeli, kemudian suruh Bapak menempati ya. Itu dia membeli tanah dan rumah. Tanahnya itu lebarnya 60 meter persegi, harganya 6 juta. Ya, kalian bisa bayangkan ya, tahun 90 itu belinya mungkin sekitar 89 ya, 6 juta. Sudah dapat tanah dan rumah. Sekarang kira-kira 6 juta dapat nggak tanah dan rumah? Mungkin nggak dapat kan ya. Nah, untuk kondisi sekarang di daerah Pondok Betung itu, ya untuk tanah dan rumah yang dulu tahun 90 itu mungkin harganya 6 juta, sekarang itu paling enggak harganya adalah sekitar 600 juta. Ya, jadi dari 6 juta menjadi 600 juta naik berapa kali lipat tuh? 6 juta ke 600 juta, 100 ya, 100 100 kalinya kan ya. Dari 6 juta menjadi 600 ya. Nah, kalau kondisi seperti itu kira-kira gimana? Masih tetap nilai historis atau apa ya yang kita pakai itu ya? Oke, ini ada jawaban dari Zafira nih ya. Menurut Zafira ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau metode lebih clear ya. Tetapi nilai wajar bisa lebih mutakhir, hanya saja lebih rumit. Oke, jawabannya kalian semua sama ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan nilai pasar ya atau nilai wajar, maka setiap tahun itu kan kita harus melakukan update tuh ya atas aset yang sudah kita catat di tahun yang lalu ya. Nah, pencatatan tersebut itu antar satker bisa jadi berbeda ya, antara satker kita dengan satker yang lain ya. Kemudian ya setiap satker belum tentu memiliki ya SDM yang mengerti ya, paham terkait dengan akuntansi dan kemudian juga dapat melakukan penilaian. Nah, itu kan menjadi kendala juga ya. Ya, karena pertama tadi ada kemungkinan ya di satker belum tentu ada SDM ya. Kemudian kalau misalnya menggunakan nilai wajar atau nilai pasar ya akan bervariatif tiap tahun ya. Di situ effortnya juga luar biasa ya, membutuhkan waktu yang lebih banyak ya. Kalau misalnya kita menggunakan nilai wajar atau nilai pasar ya bisa jadi nanti tiap tahun kita akan mengupdate terus ya, habis waktu dalam dipakai untuk penyusunan laporan keuangan. Maka di sini ya kita gunakan yang tadi ya nilai historis. Kenapa nilai historis ya? Bukannya nilai historis itu misalnya nanti nggak update ya, nggak fair value ya. Bisa jadi nanti kalau untuk aset-aset tertentu ada underestimate ya, ada understate ya penyajiannya ya, di bawah dari nilai yang seharusnya nilai wajarnya. Memang ada kemungkinan seperti itu ya, tapi tujuan kita sebetulnya dalam menyajikan aset kewajiban ekuitas itu bukan dalam rangka untuk mencari profit ya atau keuntungan ya. Kita lebih memenuhi kepada ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian ya nilai historis tersebut bisa lebih diandalkan ya. Karena kalau misalnya kita sudah men-state ya, mengakui, mencatat sesuai dengan nilai historis ya, maka kita tidak akan direpotkan lagi untuk melakukan update dan melakukan perubahan setiap tahun ya. Kalaupun misalnya nanti dianggap bahwa nilai historis tersebut ketinggalan zaman ya, seharusnya adalah ya misalnya dilakukan penyesuaian, nanti bisa kita lakukan adanya penilaian ya, penilaian secara nasional. Dilakukan penilaian kembali ya, untuk aset ya, aset-aset yang kita miliki ya. Biasanya untuk penilaian kembali tersebut dilakukan oleh teman-teman yang ada di DJKN ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, nanti di sana mereka akan melakukan penilaian secara nasional ya. Kemudian untuk bisa ya membuat aset tersebut tersajikan dengan benar ya, di sini kan biasanya akan mengalami penyusutannya. Nah, maka penyusutan tersebut
ya tadi akan kita lakukan penyusutan di tiap aset tetap yang kita miliki sesuai dengan masa manfaat ya. Jika masa manfaatnya 5 tahun ya kita susutkan selama 5 tahun. Jika masa manfaatnya selama 10 tahun ya kita susutkan selama 10 tahun. Sehingga pada saat akhir tahun 10 ya, maka aset tersebut sebetulnya sudah tidak bernilai. Walaupun pada dasarnya ya nanti ada aset yang walaupun sudah habis masa manfaatnya masih bisa dipakai. Nah kemudian bagaimana Pak kalau misalnya untuk aset yang sudah nggak bisa, misalnya nggak ada nilainya tetapi masih bisa dipakai? Ya kalau memang misalnya ada penilaian kembali bisa dilakukan penilaian ulang ya untuk menilai nilai wajar dari aset yang walaupun sudah habis masa manfaatnya, habis nilainya di dalam aset, tetapi masih bisa digunakan. Nanti kalau memang misalnya pada saat penilaian kembali wajar ya, di situ masih ada nilainya bisa disajikan kembali. Ya. Tapi itu secara nasional, tidak dilakukan secara parsial. Nah ini ya gambarannya ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Fitra mau tanya? Ada? Nggak ada? Sejauh ini belum, Pak. Gimana Fitra mau tanya? Oh belum. Ya kalau belum kita lanjut lagi ya. Oke, di sini kita lanjutkan ya untuk prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah ini jangan Bapak lagi yang membaca, kalian ya. Salah satu tolong bacakan sesuai nomor urut absen aja, nomor urut 1 silahkan baca prinsip realisasi. Tes, siap Pak. Untuk prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, penjelasan prinsip realisasi adalah pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip penandingan pendapat belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. Oke ya, di sini prinsip realisasi ya. Memang ya kita itu membagi ya sesuai dengan tahun anggaran ya biasanya. Jadi kalau memang misalnya kita itu ada alokasi anggaran ya yang telah diotorisasi ya, oleh perwakilan rakyat kita ya DPR misalnya dari RAPBN 2019 ya telah disetujui ya, maka nanti ya ada pelaporan ya terkait dengan otorisasi tadi ya sama realisasinya ya, maka muncul di dalam LRA yaitu tahun 2019 ya dari 1 Januari ya, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah di sini kita bandingkan juga ya antara pendapatan dan belanja juga dalam tahun anggaran yang bersangkutan dalam periode yang sama. Kemudian ya prinsip penandingan pendapatan belanja kita tidak mendapat penekanan ya seperti dalam akuntansi komersial, itu maksudnya adalah ya kita nggak sesaklek mereka ya. Kalau misalnya mereka kan kadang ada ini untuk mendapatkan pendapatan ini misalnya ada belanja ya dimejengkan ya. Jangan sampai misalnya ya ada cost benefit analysis ya di situ ya. Jangan sampai kalau misalnya ya untuk mendapatkan pendapatan yang sekian kok belanjanya misalnya lebih besar ya. Walaupun itu sebetulnya nanti akan kita pakai ya. Tapi nggak seperti swasta yang kalau memang misalnya nggak untung nggak akan dilaksanakan. Kalau di pemerintah agak berbeda ya, karena kita ada kewajiban untuk memberikan pelayanan. Ya. Kemudian juga ada karena tujuan untuk kepatuhan juga ya, kepatuhan dari peraturan perundang-undangan. Kadang-kadang ya untuk melaksanakan suatu ya perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pendapatan ya itu kadang-kadang belanja yang kita keluarkan atau yang kita keluarkan itu lebih besar ya. Misalnya nih ada utang ya dari pasien rumah sakit gitu misalnya ya, pasien rumah sakit gitu ya. Nah di situ kan banyak yang orang-orang miskin berhutang tuh misalnya ya. Hutangnya kan kadang-kadang nilainya kecil ya,
nggak sampai jutaan gitu loh ya, paling cuma ratusan ribu. Nah di situ kan kadang-kadang kita walaupun nilainya kecil tetap kita tagih ya. Apalagi kalau misalnya di rumah sakit negeri itu kan ya, kita nggak seperti di rumah sakit swasta ya, kalau misalnya datang tuh harus mereka itu membayar dulu misalnya gitu ya, kemudian saklek, kan kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang ada yang misalnya ya udah ditangani dulu ya, ditangani dulu tapi nanti baru urusan diurus di belakang. Nah itu sehingga kadang-kadang beberapa juga, terutama kalau misalnya pasien BPJS ya, nah di situ sehingga banyak ya piutang-piutang yang numpuk ya dari pasien-pasien rumah sakit ya. Nah, itu kan kadang-kadang kalau misalnya kita melihat dari cost benefit analysisnya ya, bisa jadi ya untuk pendapatan yang kecil-kecil tersebut ya kita keluar biaya yang lebih banyak ya. Ya, tapi karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagainya ya kita tetap kalau memang harus aparat penagihan ya kita pakai dan seterusnya. Nah itu agak beda ya. Nah ini jadi kalau di kita sektor pemerintah tidak terlalu menekan. Ya. Lanjut lagi ke nomor absen 2. Izin interupsi Pak. Untuk penjelasan yang sebelum nilai historis belum disampaikan Pak. Soalnya tadi pas di LMS kurang terdengar Pak suaranya. Halo. Ya keluar. Halo tes. Masuk. Masih ya Pak, masuk. Masuk Pak. Tadi ada jaringan Masuk Pak. artinya apa? Untuk tethering kehabisan baterai. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana tadi? Oh ya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ya, gimana? Silakan. Ini yang sebelum penjelasan nilai historis di kaminya belum terdengar Pak pas pakai LMS. Jadi kami belum mendengar penjelasan yang sebelum itu Pak. Yang mana? Yang sebelum nilai historis? Iya Pak, sebelum nilai historis. Yang mengenai basis? Dari awal Pak. Tidak terdengar di LMS sebelumnya. Oh.
Oke, oke, oke. Yang basis akuntansi belum kedengaran tadi ya? Iya Pak, belum. Ya udah kalau itu Bapak ulang lagi ya. Belum Pak. Oke, Bapak ulang lagi ya. Jadi basis akuntansi yang kita gunakan ya, di sini kan sebetulnya basisnya adalah basis akrual ya. Akrual itu ya baik untuk pengakuan, pendapatan LO, ya, kemudian beban, ya, aset, kewajiban, dan ekuitas ya. Jadi akun 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian ya, ternyata penganggaran kita ya, itu kita susun ya berdasarkan basis kas ya. APBN kita kan disusun berdasarkan basis kas ya. Karena APBN kita disusun berdasarkan basis kas, maka penyusunan LRA, laporan realisasi anggaran ya, laporan realisasi APBN itu disusun berdasarkan basis kas juga ya. Makanya nanti di jurnal kalian itu ada jurnal kas dan jurnal akrual. Nah, kemudian perbedaannya apa antara basis kas sama basis akrual untuk jurnalnya ya. Nah, kalau untuk yang akrual nanti dia akan menghasilkan ya laporan operasional ya, yaitu pendapatan dan beban ya. Kemudian menyajikan ya perubahan yang terjadi di akun aset. Kemudian kalau untuk yang basis kas atau jurnal juga akan dicatat ya dan bisa menghasilkan laporan keuangan yaitu berupa LRA ya. Laporan realisasi APBN yang akan menyajikan informasi terkait dengan belanja ya. Jadi kalau di akrual namanya beban, kalau di kas namanya belanja ya, sama-sama menggunakan akun 5 ya. Kemudian selain belanja ada pendapatan ya. Cuman kalau di akrual ada pendapatan LO, di sini ada pendapatan LRA ya. Sama-sama juga menggunakan akun 4 ya. Cuman pembedanya tadi kalau untuk di belanja adalah beban ya. Kalau di sini adalah pendapatan LO dan pendapatan LRA. Nah, di sini akun 4 dan 5 ya. Nah, selain akun 4 dan 5 ya, di sini nanti ada akun pembiayaan ya. Kan kalau misalnya pendapatan kita sama belanja kita lebih besar belanja kan akan terjadi defisit ya. Minus ya. Nah, minus tersebut kan akan kita tutup dengan unsur dari pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kalau di dalam basis akrual nggak ada ya. Adanya hanya di basis kas ya. Cuman kalau pembiayaan ini nanti di basis akrual akan kita catat sebagai apa kan gitu ya. Nah, pembiayaan tersebut tergantung ya. Kan ada pembiayaan masuk, ada pembiayaan keluar ya. Pembiayaan masuk itu misalnya sebagai utang ya. Nah, nanti di akrual dicatat sebagai utang misalnya ya. Di dalam basis kas dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Kemudian kalau misalnya pembiayaan tersebut adalah pembiayaan keluar ya. Pembiayaan keluar itu bisa saja membayar utang ya, utang dibayar, itu pembiayaan keluar ya. Di dalam basis akrual diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pengeluaran utang, pembayaran utang ya. Kas ya keluar membayar utang. Kalau di dalam basis kas diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Kemudian ada lagi ya, di dalam pembiayaan itu ada pengeluaran pembiayaan untuk investasi misalnya ya. Untuk investasi juga pembiayaan. Nah, bagaimana kalau untuk di basis akrual? Nah, di basis akrual itu juga ada pengeluaran untuk pembelian investasi ya. Nah, investasi kalau di dalam basis akrual itu diakui sebagai aset ya. Jadi investasi yang diperoleh itu adalah aset ya. Kalau di basis kas itu adalah pembiayaan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan ya antara basis akrual dan basis kas ya. Kemudian bagaimana Pak kalau misalnya untuk entitas itu mau menggunakan basis akrual sepenuhnya? Boleh-boleh saja ya menggunakan basis akrual sepenuhnya.
namun mereka juga tetap harus menyajikan laporan realisasi anggaran yang berdasarkan basis kas ya. Nah, jika ya entitas mau menggunakan basis akrual sepenuhnya, ya otomatis laporan keuangan yang dibuat harus lebih banyak daripada satker biasa ya. Maka kalau mau simpel ya nggak usah dibuat ya, terkecuali kalau diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, sebagai contoh, kalau dulu pada saat kita masih menggunakan CTA ya, BLU itu laporannya lebih banyak dibanding satker biasa. Kenapa BLU lebih banyak? Ya karena mereka selain harus menyusun LRA, mereka juga harus menyusun RBA namanya ya, rencana bisnis anggaran. Gimana kalau satker biasa itu nggak ada RBA. Kemudian dulu ya, mereka walaupun misalnya yang lain-lain satker biasa itu belum menyusun LO ya, mereka juga menyusun seperti LO juga ya. Nah itu perbedaannya. Terkait dengan basis nilai historis sampai dengan prinsip realisasi, mungkin ada pertanyaan? Silakan sebelum lanjut ke substance over form. Ada pertanyaan nggak? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita coba ke substance over form ya. Silakan dilanjutkan ke nomor absen berikutnya. Membacakan substance over form. Ya, substansi mengungguli bentuk formal. Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Oke, ini Bapak pengen tahu nih. Contoh substance over form itu contohnya apa? Silakan, kalian ada yang mau ngasih contoh? Kita kupas dulu ya. Ya, sambil nunggu azan, ya silakan yang mau mikir-mikir.
Oke, kita lanjut ya. Di sini kalian ngasih contoh pembelian tanah ya. Pembelian sebidang tanah ya. Oh. Nah, contoh nih si Zafira nih ya. Kalian yang lain-lain tadi ada yang pembelian tanah ya. Pembelian tanah itu misalnya karena akte belum dapat ya, kemudian dan sebagainya. Ya di situ kalau menurut Bapak karena belum ada jeda aja ya, jeda ya. Sebetulnya sudah substansinya milik kita, tapi ya memang secara formal ya, legal untuk di atas kertas masih milik dia ya. Kemudian, nah ini di sini Zafira mencontohkan lagi ya. Misalnya A membeli motor ya, sudah dilunasi dan dipakai kemana-mana, namun oleh A belum diurus untuk balik namanya, ya sehingga secara substansi sebenarnya motor sudah menjadi milik A, namun secara legal belum. Nah ini bisa juga ya. Kemudian Alisa ya, mungkin seperti seorang akuntan tidak boleh manipulasi data untuk mencapai keinginan manajemen ya. Sehingga dilaporkan laba, jika rugi dilaporkan rugi. Oke, mantap juga ya Alisa ya. Ahli, contohnya si Ucup menurut Alian ya. Dan telah melunasi KPR-nya secara substansi, maka Ucup memenuhi. Namun secara formal belum, jika sertifikat rumah belum balik nama. Ya, bisa dari situ ya. Oke, kemudian Rahmat juga. Kemudian Monavita. Oke, luar biasa semuanya ya.
Ini Bapak kasih contoh nih ya. Contoh ini kemungkinan bisa aja kalian temui nanti di lapangan jika kalian bekerja di unit WAKPA ya, WAKPA ya. Misalnya kalian di akhir tahun menerima SPP, SPM, SP2D, belanja barang, pemeliharaan komputer ya. Jadi misalnya 523 untuk peralatan dan mesin, tetapi ternyata di dalamnya itu terdapat belanja harddisk eksternal ya. Jadi ada di dalam ya bukti-bukti ya, di situ ada ya salah satu rinciannya itu adalah harddisk eksternal ya. Nilainya adalah 1,2 juta ya. Nah sekarang pertanyaan Bapak adalah apa yang harus kalian lakukan? Nah, bagaimana penyajian di laporan keuangannya? Nah ini ya, di sini bungkusnya itu adalah belanja barang, tetapi isinya sebagian adalah belanja modal. Kan gitu ya? Nah kalian kira-kira harus gimana nih? Nah, ini menurut Lorencia mungkin ada koreksi pencatatan atau pembukuan dan pelaporan ya. Jadi ada tambahan belanja modal. Ya. Kalian kemarin kan sudah belajar pelaksanaan belanja negara ya di semester sebelumnya. Ya. Nah kalau terkait dengan pelaksanaan belanja negara ya, di situ kan ada pembelian belanja barang ya. Seharusnya kalau yang benar gimana harusnya? Kalau misalnya kalian di WAKPA ya menemukan kondisi seperti yang di atas, ya, ini harusnya kalian langsung eksekusi dicatat atau dilakukan pembetulan atau perbaikan. Misalnya nih kalian juga selain WAKPA juga menjadi bendahara pengeluaran ya pada saat disuruh membayar gitu ya. Nah perbaikan ya. Kalau gitu perbaikannya gimana? Oke ya. Jadi di sini harus dilakukan perbaikan ya, tetap dipisahkan mana yang tergolong belanja barang ya khususnya untuk belanja pemeliharaan ya, sedangkan belanja harddisknya dicatat sebagai belanja modal ya. Jadi dilakukan revisi anggaran ya. Kalau memang misalnya belum ada alokasi anggaran belanja modalnya ya. Nah kalau sudah ada tinggal dilakukan revisi aja SPP SPM-nya ya. Apabila SP2D belum terbit, maka dilakukan revisi ya, dipecah menjadi 2 ya. Misalnya sebagai contoh di situ ada 10 juta ya belanja pemeliharaan tadi. Maka yang 1.200.000 ya itu menjadi ya belanja modal dan yang 8.800.000 menjadi belanja barang ya. Nah sekarang bagaimana jika ya ternyata waktu untuk melakukan koreksi ya, sudah habis ya. Adakah kemungkinan sudah habis? Bisa aja ya. Sebagai contoh kalau misalnya di akhir tahun anggaran,
pada saat menghadapi langkah-langkah kertauan anggaran, ya, di situ kan udah nggak ada kesempatan ya untuk melakukan revisi anggaran ataupun misalnya untuk melakukan revisi SPP SPM, ya. Nah, kadang-kadang ini bisa aja terjadi ya di kalian nanti ya. Nah itu harusnya gimana tuh? Ya silakan tanggapi dulu. Oke ya. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah jawaban Hanifah ya. Apakah dibebankan ke tahun anggaran berikutnya bisa nggak? Nggak bisa ya, udah keluar kok. SPP, SPM, SP2D-nya udah keluar. Kalau sudah keluar, ya anggarannya udah keluar. Nggak bisa dibebankan ke tahun anggaran berikutnya. Kan malah uangnya udah keluar di tahun anggaran sekarang. Intinya di sini kan cuman kalian itu adalah bungkusnya, itu adalah belanja barang. Ya. Pada saat tadi masih bisa direvisi, kita revisi. Nah sekarang kondisinya bagaimana apabila tidak bisa dilakukan revisi, ya maka kalian harus mengunggulkan substansi dibandingkan bungkusnya. Walaupun bungkusnya itu belanja barang, tapi pada saat kalian menyajikan laporan operasional, kemudian raca ya, akrualnya, maka kalian harus unggulkan substansinya. Harus jujur ya, sama seperti yang tadi udah dijawab oleh teman-teman kalian juga ya. Di sini kalian harus jujur ya, sebagai akuntan harus jujur, apa adanya ya. Kalau memang ada belanja aset, ya asetnya harus dijadikan aset ya. Jangan terus kemudian ya aset tadi tetap disajikan sebagai beban ya. Karena kalau dianggap sebagai belanja barang, maka otomatis akan diperlakukan sebagai beban ya. Tapi jika diperlakukan sebagai aset ya, maka nanti dia akan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Ya. Nah, kalau misalnya dilakukan jurnal penyesuaian ya, ya dengan merubah ya, di sini ya dilakukan jurnal penyesuaian dengan merubah beban pemeliharaan senilai 1.200.000 menjadi aset tetap peralatan dan mesin. Ya. Itu ya. Inilah yang disebut dengan substance over form. Ya. Ya, jadi kalian harus mengumpulkan isi dibanding bungkusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya.
Ya, mengunggulkan isi maksudnya adalah ya kalian sajikan hard disk tadi sebagai aset bukan sebagai beban. Ya, maka di situ kalian unggulkan isinya karena isinya adalah aset ya. Nah, jika kalian di sini mengunggulkan bungkusnya ya sesuai dengan yang kondisi SPP, SPM, SP2D-nya, ya maka kalian biarkan saja ya. Maka nanti yang akan terjadi adalah hard disk tadi akan dicatat sebagai beban ya, langsung ya. Bukan sebagai aset ya. Kalau sebagai beban adalah belanja barang ya. Apakah hard disk akan berubah menjadi belanja modal? Enggak ya. Karena apa? Pada saat dibeli memang menggunakan belanja barang. Jadi di dalam LRA itu tetap ya akan diakui sebagai belanja barang. Jadi LRA-nya nggak berubah ya. Yang berubah itu hanya laporan akrualnya ya. Ya. Jadi untuk yang 8.800.000 ya, di situ kan belanja barang ya. Maka di dalam LO juga akan diakui sebagai beban barang. Nah, karena 1.200.000 tadi kita ubah menjadi aset ya, aset tetap, maka senilai 1.200.000 kita akan menyajikan sebagai aset peralatan dan mesin di neraca. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak melakukan jurnal penyesuaian ya? Maksudnya nggak mengunggulkan isi dibanding bungkusnya, maka di dalam LO akan tersajikan ya, yaitu beban pemeliharanya senilai 10 juta. Nah itu ya. Rizky gimana? Udah jelas? Siap Pak, jelas. Terima kasih Pak. Oke, kalau jelas. Yang lain gimana? Jelas juga? Nggak ada jawaban, Bapak anggap sudah ya. Sabrina gimana, mau tanya apa? Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Jadi begini Pak, itu kan kalau misalnya tadi itu bungkusnya belanja barang, tapi isinya belanja modal. Tapi Wah. saya waktu mata kuliah pelaksanaan belanja, itu ada Pak, jadi belanja modal yang di dalamnya itu mencakup belanja barang, misalnya kayak beli tanah, terus kan ada perjalanan dinasnya tuh Pak. Nah perjalanan dinasnya itu diakui juga sebagai belanja modal Pak. Oke, udah? Jadi apa tuh tidak sesuai dengan substance of perform atau ada aturan lainnya ya Pak? Nah, sekarang perjalanan dinasnya tadi ya muncul dalam rangka sehubungan dengan belanja modal apa tidak gitu. Jadi belanja misalnya gini, ada perjalanan dinas di dalam dalam biaya perolehan aset tetap ya. Misalnya di situ untuk memperoleh aset tetap ya, di mana aset tetap tersebut itu adalah misalnya mesin ya, mesin yang di Indonesia nggak ada ya. Kemudian di sini harus dibeli dari luar negeri ya. Untuk memperoleh aset tetap tersebut, di sini diperlukan ya biaya survei ya, ada perjalanan dinas ya oleh tim untuk melakukan survei mencari aset tetap tadi ya, untuk melakukan pengecekan dan sebagainya. Nah, apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas tadi keluar dalam rangka untuk memperoleh aset tetap tadi, maka belanja perjalanan dinas itu bisa diakui sebagai belanja modal. Ya. Nah, kalau itu boleh nggak diakui sebagai belanja modal? Boleh. Ya. Karena memang itu timbul, ya, adanya perjalanan dinas karena memang mau memperoleh barang atau aset tetap yang bersangkutan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nih, ya, kita ya ada belanja aset tetap untuk membeli mobil gitu misalnya. Untuk membeli mobil tersebut ya, mobilnya misalnya belinya di misalnya lokasi satker di Pekanstan ya, belinya cuma di Bintaro. Kemudian ada lagi belanja perjalanan dinas nih, ada belanja perjalanan dinas ke Surabaya dimasukkan sebagai bagian dari belanja modal mobil tadi. Bisa nggak? Ya, nggak bisa ya. Kenapa? Nah ini kan sebetulnya cuma dekat ya, dari Pekanstan ke dealer yang ada di Bintaro. Kenapa harus memasukkan komponen unsur perjalanan dinas ke Surabaya? Ini kan nggak ada hubungan ya. Kalau nggak ada hubungannya maka harus dikeluarkan, tidak bisa diakui sebagai nilai aset tetap ya. Kalau itu benar ya, kalau itu memang harus dikeluarkan. Bagaimana kalau misalnya terjadi seperti itu ya, bahwa ada perjalanan dinas yang sudah diakui menjadi include ya, masuk ke dalam nilai aset tetap,
Atau sebagai contoh gini misalnya ya. Ada ya belanja aset tetap yang menurut pemeriksaan dari BPK ya ataupun Ijen ya itu kemahalan ya. Kemahalan ya. Karena kemahalan maka nanti harus dilakukan retur pengembalian ya. Nilai aset tetapnya berkurang. Sama dengan tadi kan? Ya, maka di sini ya pada saat kita mengurangi dengan beban perjalanan dinas ya, maka di situ nanti senilai belanja perjalanan dinasnya. Misalnya nilai perjalanan dinasnya adalah 5 juta ya. Maka senilai 5 juta tadi akan mengurangi aset ya. Jurnalnya gimana? Ya tinggal aset tetap ya perantauan mesin tadi di kredit, sedangkan untuk yang di debitnya adalah beban perjalanan dinas ya. Senilai 5 juta ya. Maka nanti otomatis nilai aset tetapnya akan berkurang sebesar 5 juta. Bagaimana Pak kalau misalnya ya tadi ada aset tetap senilai 10 miliar ya, kemudian ternyata dianggap kemahalan senilai 1 miliar ya, harusnya cuma 9 miliar, maka pada saat ada setoran ya, setoran uang ke kas negara senilai 1 miliar, otomatis nanti akan mengurangi nilai aset tetapnya. Intinya adalah aset tetapnya harus disajikan hanya sebesar 9 miliar. Kemudian yang 1 miliarnya kemana? Dikembalikan ke kas negara. Ya. Maka akan ada pengurangan, logikanya nanti kalau digabung ya antara satker dengan bunnya itu akan menjadi kas ya dikun pada aset tetap ya senilai 1 miliar. Itu logikanya seperti itu. Gimana Sabrina? Udah jelas? Ya, Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang lain silakan kalau masih ada. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Setelah substance over form, kita lanjut ke prinsip periodisitas. Ya, lanjut ke nomor absen berikutnya. Prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas, pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, tribulanan, dan semesteran juga dianjurkan. Ya lanjut aja sama konsistensi. Konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas, atau prinsip konsistensi internal. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke ya, kita jelaskan di sini ya. Jadi pertama dalam prinsip ini kita menggunakan periodisitas ya. Kenapa kita harus menggunakan periodisitas ya? Karena kalau enggak nanti kan enggak jelas ya. Periodenya itu kita tuh mau menggunakan bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan ya. Nanti antar satker bisa jadi beda-beda ya. Maka kita tetapkan ya. Nah biasanya kita gunakan adalah tahunan ya. Kemudian kalau misalnya sudah menggunakan tahunan, apakah perlu ya yang bulanan, triwulanan, dan semesteran? Nah di sini kalau misalnya kita langsung tahunan membuat ya, itu akan menjadi masalah ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada perbedaan ya, perbedaan seharusnya sudah bisa diketahui di tengah-tengah tahun anggaran ya, tapi karena dibuatnya di akhir aja ya, maka akan kelabaan di akhir ya. Maka di sini dibuat yang lebih pendek ya, ada periode yang lebih pendek ya. Ada tahunan, kemudian ada semesteran, kemudian juga ada triwulanan, dan juga ada bulanan ya. Nah periode di sini yang paling pendek biasanya untuk kita adalah bulanan ya. Maka setiap bulan itu setiap satker itu harus membuat laporan keuangan ya. Nah, cuman ya dengan nanti ada materialitas ya, maka di sini pun juga kita membuatnya nggak semuanya harus sama antara bulanan, triwulanan, sama semesteran, sama tahunan. Yang paling lengkap ya laporan keuangan yang kita susun adalah yang tahunan ya. Paling lengkap setahun ya di tanggal 31 Desember itu lengkap ya. Ada penyisian piutang ya, ada penyusutan ya, kemudian juga ada yang lain-lain ya. Nah, kemudian yang agak lebih lengkap itu ada di semesteran. Semesteran di situ ada yang tidak dilakukan per bulan dan per triwulan, tapi dilakukan di semester. Sebagai contoh misalnya penyusutan ya. Penyusutan itu dilakukan per semester ya. Maka penyusutan itu ya, misalnya nanti ya kalau kalian membeli aset tetap,
apabila dibelinya adalah tanggal 30 Juni, ya, itu kan bulan ke-6 ya, semester 1. Maka nanti pada saat tanggal 30 semester 1 itu langsung sudah dilakukan penyusutan. Tetapi apabila kalian membeli tanggal 1 Juli, ya, selisih cuma 3 hari, maka nanti penyusutannya hanya di semester akhir ya, semester keduanya. Semester 1 tidak dilakukan penyusutan. Kenapa? Karena memang belum dibeli. Ya, dibelinya di tanggal 1 Juli. Nah, itu akan mengalami perbedaan ya, walaupun cuma selisih 3 hari. Karena apa? Perbedaan dari periode ini. Kemudian ya, untuk yang triwulanan juga dibuat ya, bulanan juga dibuat ya. Dalam rangka pertama ya, kalau bulanan itu biasanya adalah nanti untuk lakukan rekonsiliasi ya, antara Satker, WKPA dengan KPPN ya. Termasuk juga kalian kemarin kan belajar penatausahaan bendahara ya. Bendahara itu juga setiap bulan juga melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Bendahara setiap bulan ya, paling lambat tanggal 10 harus menyusun laporan pertanggungjawaban ya. Kemudian juga harus melakukan rekonsiliasi dengan WKPA ya. WKPA di sini juga rekonsiliasi dengan bendahara untuk mencocokkan ya, terutama kas di bendahara pengeluaran ya sama kas lainnya di bendahara pengeluaran ya. Apabila sudah cocok, nanti di WKPA juga melakukan pencocokan dengan KPPN ya, di mana hasil pencocokan mereka akan muncullah namanya berita acara rekonsiliasi BAR ya. Itu tiap bulan ya. Kemudian apakah tiap bulan tersebut laporan keuangan yang dibuat oleh WKPA lengkap? Tidak ya. Kalau lengkap nanti repot ya, karena kalau yang lengkap itu banyak banget ya. Ya. Nah, kemudian yang untuk triwulanan itu adalah biasanya antar kanwil ya, yaitu kanwil dengan WPPAW ya. Mereka melakukan rekonsiliasi. Nah, kemudian semesteran yang lebih lengkap ya, kemudian tahunan yang paling lengkap. Nah, itu gambaran mengenai prinsip periodisitas. Kemudian mengenai konsistensi ya. Konsistensi di sini adalah pelaporan kita ya harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Apa alasannya harus konsisten? Agar bisa dibandingkan terutamanya. Kita kalau nggak konsisten, ya, nggak bisa dibandingkan. Apple mau dibandingkan sama jeruk, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau mau dibandingkan apple dengan apple, ya, jeruk dengan jeruk. Ya. Misalnya durian juga harus dibandingkan dengan durian, ya, bukan durian dibandingkan dengan nangka, ya, beda ya. Nah di sini periodenya harus sama. Ya. Sehingga ya, apabila ada perubahan ya, misalnya ya kita menggunakan penyusutan diubah ya dari metode garis lurus misalnya menjadi ya menurun gitu ya. Nah itu harus diungkapkan ya. Tapi itu pun juga syaratnya bahwa metode yang terakhir yang dipakai itu harus lebih baik dari yang metode pertama. Nah, itu harus jelas ya. Nah itu ya mengenai konsistensi sama prinsip periodisitas. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut ke full disclosure dan seterusnya. Silakan nomor absen berikutnya. Pengungkapan lengkap atau full disclosure. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penyajian wajar atau fair presentation. Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Oke, ini terkait dengan dua prinsip ya. Full disclosure sama fair presentation ya. Nah untuk full disclosure di sini kita laporan keuangan itu harus menyajikan secara lengkap ya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna ya. Nah, informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka ya. Lembar muka itu ya seperti yang kemarin ya sudah kita singgung ya, disajikan apakah itu di dalam LRA, LO ya, LPE ataupun yang lain. Kemudian ya apabila memerlukan lebih detail, ya maka pengungkapan lengkap tadi bisa dicaleg ya, catatan atas laporan keuangan. Nah itu nanti tergantung ya, insya Allah nanti dengan adanya pembahasan terkait dengan akuntansi, apakah itu kas, aset tetap dan seterusnya, kalian akan lebih jelas ya. Perlu diungkapkan perlu disajikan di LK atau cukup diungkap dalam caleg ya. Kemudian ya,
terkait dengan full disclosure ini nanti juga ada yang perlu kalian pertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah nanti berikutnya ada kendala ya. Jadi kalau misalnya kita tuh mau menyajikan ya, full disclosure lengkap sekali, itu kadang-kadang kan memerlukan biaya yang sangat besar ya. Bayangkan ya kalau misalnya kita harus menyajikan ya pulpen itu sampai dirinci ya, pulpen ya merek misalnya Faber-Castell ya. Kemudian ada lagi merek standar, itu diungkap, ditulis ya. Kira-kira apakah perlu ya? Karena kalau misalnya diungkap seperti itu kan, pertama ya, nulis harus banyak. Kan di situ boros tinta juga ya. Kalau enggak minimal kalau misalnya ngetik di komputer pun juga boros waktu ya. Seharusnya kan waktu tersebut bisa dipakai untuk kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat ya. Karena ada skala prioritas ya. Sehingga full disclosure ini juga nanti ada kendala yaitu yang kita sebut dengan materialitas ya. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi ya di materialitas ya. Nah di sana itu otomatis ya paling yang kita anggap ya yang material itu adalah misalnya kalau kita tidak sajikan, kita tidak ungkap akan mempengaruhi keputusan dari pengguna laporan keuangan. Nah kalau seperti itu kita lengkap ya, tapi nggak boros istilahnya. Nah itulah perlu pertimbangan profesionalitas ya. Kemudian ya terkait dengan penyajian wajar, di sini kita harus menyajikan apa adanya, wajar ya. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya. Di sini kita harus hati-hati ya. Terutama adalah apabila menyajikan adanya kondisi ketidakpastian. Contohnya apa Pak? Misalnya ya, kondisi ketidakpastian itu kita memiliki piutang ya. Piutang baik itu piutang pajak maupun piutang PNBP. Nah, kalau piutang pajak sama piutang PNBP, apakah sudah pasti bahwa piutang tadi itu di tanggal jatuh tempo tadi akan dibayar semua? Ya, kan belum pasti kan ya? Karena kondisi piutang tadi belum pasti bahwa akan dibayar semuanya, maka di sini kita harus menyajikan kondisi wajar. Wajarnya gimana? Ya kira-kira yang mampu, ya, atau yang misalnya kemungkinan kita terima itu berapa persen? Gitu ya. Apakah 100% atau ya misalnya 50% atau malah tidak sama sekali. Nah itu perlu pertimbangan ya. Itu ada maksud dari fair representasi tadi ya. Jadi kalau misalnya dia itu sudah jatuh tempo kok belum dibayar, oh kemungkinan dia kalau gitu nggak dibayar. Ya. Kita kurangi ya. Jadi kita sajikan adanya penyisian piutang ya. Ya, salah satunya itu ya. Kondisi ketidakpastian tadi mengakibatkan mau nggak mau kita harus menyajikan piutang yang lebih realistis ya. Jangan yang piutang yang sudah tidak bisa ditagih masih disajikan penuh ya. Nah itu nggak wajar jadinya. Nah itu ya gambarannya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak anggap bisa semua ya. Lanjut ke asumsi dasar. Silakan dibaca nomor absen berikutnya. Asumsi dasar. 1. Asumsi kemandirian entitas. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam laporan keuangan. Kedua, asumsi kesinambungan entitas. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan pendek. 3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Oke ya, kita bahas lagi ya terkait dengan asumsi dasar ya. Asumsi itu kan anggapan ya. Jadi kita menganggap bahwa entitas ya atau satker ya, dalam hal pemerintah pusat ini adalah satker ya.
satuan kerja itu mandiri. Ya. Jika mandiri, kalau misalnya kalian dianggap mandiri kan bisa ya mandi sendiri, makan sendiri dan sebagainya. Maka di sini karena mandiri juga Satker itu dia harus bisa melaksanakan kewajibannya. Ya. Salah satu kewajiban dari satuan kerja instansi pemerintah pusat itu adalah membuat laporan. Ya. Dalam hal ini misalnya laporan keuangan. Ya. Maka setiap Satker ya karena mandiri mereka harus menyusun laporan keuangannya, baik itu LRA, LO, LPN, Raja dan seterusnya. Kemudian ya, di sini ada lagi asumsinya lagi ya. Diasumsikan bahwa setiap entitas ya Satker tadi itu going concern ya, berkesinambungan. Ya. Tidak diharapkan bahwa dia di tahun depan dilikuidasi. Ya. Maksudnya apa? Ya otomatis anggapannya adalah kita menyusun laporan keuangan yang akan berlanjut ya sampai tahun-tahun berikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keterukuran dalam satuan uang. Ya. Agar bisa dibandingkan, ya, maka harus ada nilai yang kita tetapkan. Ya. Kan kalian pernah mendengar ya, misalnya yang susah itu kalau penelitian ya. Kan ada yang kuantitas, ada yang kualitas ya. Nah kalau bisa agar bisa diukur ya misalnya menggunakan kuantifikasi ya, dan sebagainya ya. Nah ini pun juga sama ya dalam arti laporan keuangan karena kita menyajikan laporan keuangan dalam bentuk satuan uang ya. Maka setiap ya laporan keuangan yang ada, setiap nilai uang transaksi ekonomi yang ada itu juga harus kita ukur ke dalam nilai satuan uang. Cuman satuan uang yang kita pakai di sini adalah satuan uang rupiah. Sehingga apabila ada ya, satuan uang dalam mata uang asing, ya, apakah ada satuan uang atau misalnya aset kita berupa kas dalam satuan uang asing misalnya, ya, namun misalnya kita itu ada pinjaman luar negeri ya, misalnya ke Eropa ya, ke Amerika dan sebagainya dalam bentuk misalnya dolar ya. Maka biasanya mereka juga akan menerima hanya ya yang uang yang menggunakan tabung. Ya. Jadi kita harus menyiapkan ya mata uang kita dalam bentuk dolar. Kemudian kalau misalnya kita meminjam ya ke Jepang, misalnya dalam yen gitu ya, maka kita juga harus menyiapkan ya mata uang asing ya dalam bentuk yen ya, dalam yen ya. Jadi ada dalam bentuk dolar, ada dalam bentuk yen ya, kemudian ada dalam bentuk yang lain-lain juga. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya pada saat tanggal 31 Desember ya, mata uang asing tadi ada di tangan kita ya, ada dalam bentuk kas misalnya, maka harus disajikan dalam bentuk rupiah, harus dirupiahkan. Bagaimana Pak caranya merupiahkan? Ya kita cari kursnya, ya kurs yang terjadi pada saat akhir tahun anggaran tadi, misalnya 31 Desember 2019 ya. Kita cari kurs di tanggal 31 Desember 2019 tadi, nilai uang ya yen dalam bentuk dolar, dalam bentuk rupiah itu berapa perbandingannya. Nah itu kita kurskan di situ ya. Begitu juga yang lain-lain. Nah biasanya kita pakai adalah satuan kurs tengah PI ya, kurs tengah PI ya. Jadi bukan kurs jual, bukan kurs beli ya, tapi kurs tengah ya, di tengah-tengahnya. Nah itu gambarannya ya. Lanjut, nomor absen berikutnya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan. Dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik atau feedback value, memiliki manfaat prediktif atau predictive value, tepat waktu dan lengkap. Yang kedua dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan yang ketiga adalah andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesat
keberpihakan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut. 1 adalah penyajian jujur, 2 dapat diverifikasi atau variability, yang ketiga adalah netralitas, dan yang terakhir adalah dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oke, ya. Itu adalah karakteristik kualitatif ya laporan keuangan. Jadi setiap unsur dalam laporan keuangan ya, baik itu LRA, LOLP dan sebagainya ya, harus memiliki karakteristik seperti ini ya. Jadi laporan akun-akun yang disajikan dan sebagainya itu adalah relevan ya. Kemudian juga andal ya. Kemudian juga ya dapat dibandingkan ya baik antar periode ya dalam satu satker ataupun dalam periode yang sama dengan satker yang lain ya. Misalnya kalau antar satker itu antara tahun 2018 dengan 2019 ya, ataupun dengan tahun sebelumnya atau tahun setelahnya nanti. Makanya di dalam laporan keuangan itu kadang ada ya, tahun anggaran sebelumnya berapa, tahun anggaran sekarang berapa. Itu adalah dalam rangka agar dapat dibandingkan. Apakah kita itu mengalami peningkatan atau penurunan. Kemudian juga mau nggak mau harus dapat dipahami. Kalau misalnya nggak dapat dipahami, maka laporan keuangan tersebut tidak dapat memenuhi tujuan dasarnya. Ya. Tujuannya kan agar bisa memberikan informasi pada penggunanya, pengguna laporan keuangan. Ya. Pengguna laporan keuangan kan sudah kita sampaikan, kita bahas kemarin ya. Ya, seperti misalnya di sini wakil rakyat, kemudian juga investor ya, dan sebagainya. Nah di sini kan mereka perlu laporan keuangan. Kalau misalnya di sini ya tidak ada karakteristik untuk dapat dipahami, ya bisa jadi ya kita ngomong A, dia yang ditangkap adalah B dan seterusnya. Nah ini maka harus ya agar dapat dipahami harus dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Ya. Jadi istilahnya juga umum yang biasa dipakai. Jangan suka menggunakan istilah, misalnya kadang-kadang istilah yang asing ya. Apalagi kalau misalnya penggunanya di sini adalah sudah angkatan bapak atau di atas bapak misalnya ya, di anggota DPR kan banyak yang tua-tua misalnya gitu. Nah kalian menyajikannya menggunakan bahasa kaum milenial ya, bahasa gaul ya, bisa jadi nggak ngerti dia ya. Oke, kita lanjut ya. Atau ada pertanyaan sebelumnya mungkin? Kalau nggak lanjut ke kendala informasi, silakan dibaca nomor absen berikutnya. Kendala informasi yang relevan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan kepraktisan. Kendalanya yang pertama ada materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Kemudian ada pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Kemudian ada keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevasi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Oke ya. Di sini terkait dengan kendala informasi yang relevan ya.
ada materialitas ya. Tadi udah Bapak singgung sedikit ya di depan ya. Jadi di sini memang kendala ya, terutama kalau dikaitkan dengan tadi full disclosure ya. Full disclosure itu pengennya lengkap semua ya. Tapi kan di sini juga menghadapi kendala ya, adanya materialitas ya. Kalau misalnya kita mau lengkap, selengkap-lengkapnya tadi udah harus disajikan sampai detail ya. Nah di situ kan makan waktu, biaya dan sebagainya ya. Maka di sini ya ada kendala ya. Selain itu juga ada pertimbangan biaya dan manfaat juga yang harus kita pertimbangkan, cost benefit analysis. Apakah perlu sampai sedetail itu gitu loh. Kalau memang nggak perlu ya udah yang material aja. Maka di sini ya biasanya akan kita tetapkan ya batas materialitasnya. Yang dianggap sebagai materialitas di sini sebagai contoh misalnya ya, untuk peralatan dan mesin ya, itu kita anggap ya nilai 1 juta ya, itu kita anggap nilainya material ya. Maka nilai 1 juta ke atas ya, itu nanti akan kita sajikan sebagai aset tetap jika kita lakukan pembelian suatu aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian juga dibeli dengan niat untuk digunakan ya. Nah, jika nilainya di bawah itu, ya misalnya 900, 800, ya, kita anggap tidak material. Karena nggak material, ya udah nggak usah perlu harus dicantumkan di halaman muka laporan keuangan, nggak perlu dicantumkan di dalam neraca. Ya, nanti cukup di dalam laporan extra comptable namanya ya. Jadi laporan BMN di bawah batasan minimal nilai kapitalisasi, ya kita sebut dengan laporan barang extra comptable ya. Kemudian juga dalam pertimbangan biaya dan manfaat, jangan sampai biaya yang kita keluarkan itu lebih kecil ya, lebih besar daripada pendapatan yang kita dapat ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi ya, kadang-kadang memang karena ketentuan peraturan perundang-undangan kita harus mengeluarkan biaya yang kalau ditandingkan ya itu sebetulnya adalah rugi ya. Tapi kadang-kadang karena ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan. Nah ini salah satu sisi ya, maka kita agar tidak ya benar-benar seperti itu, ya kita harusnya lakukan pertimbangan biaya dan manfaat juga. Ya, ada cost benefit analysisnya juga. Jadi jangan hanya semata-mata ya memenuhi semua ya ketentuan peraturan perundang-undangan tadi sampai detail gitu ya. Harusnya juga dilakukan pertimbangan antara atas biaya dan manfaatnya juga. Kemudian ya di sini ada keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Ya. Kadang-kadang ya kita harus memilih ya antara ya karakteristik dalam ya beberapa karakter ya, misalnya antara relevan dan andal. Ini relevan tapi nggak andal ya, atau ini andal tapi nggak relevan ya. Itu butuh pertimbangan judgement ya profesional di sini. Kan ada yang relevan tapi sebetulnya nggak andal atau nggak material ya. Andal banget ya, material sekali tapi sebetulnya nggak relevan dengan yang kita bahas ya. Kan ada itu kadang-kadang ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke jenis-jenis laporan keuangan. Silakan kalau ada. Ayo, ini Lorencia teman-temanmu, ini cuman foto-fotonya doang yang dipampang nih. Nih, pada mau tanya nggak? Ayo. Mumpung belum lanjut ke jenis-jenis LK. Gimana? Alia, Fadlan? Yoca? Nggak ada? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Ya udah, kalau belum, kita Belum, lanjut Pak. ke jenis LK ya. Baik, Pak. Silakan dibaca nomor absen berikutnya. Jenis-jenis atau unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yaitu ada yang pertama laporan pelaksanaan anggaran, terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan sal yang dibuat oleh BUN.
Yang kedua ada laporan finansial yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas yang dibuat oleh BUN, dan kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga yaitu ada catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Oke, itu adalah jenis-jenis laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual ya. Nah, dalam laporan pelaksanaan anggaran ya, di situ ada LR sama LPSAL ya. Nah, kalau untuk yang di Satker itu hanya LRA ya, LPSAL itu hanya ada di BUN ya. Kemudian untuk laporan finansial, di situ ada LO, LPE, dan neraca ya. Kemudian ada laki-lak ya. Nah, cuman lak di sini adalah khusus hanya untuk BUN ya. Kemudian ada lagi caleg ya. Caleg itu adalah menjelaskan semua laporan keuangan yang ada di atas ya. Oke, itu gambarannya. Lanjut. Nomor absen berikutnya. Ya, bagiannya siapa sekarang? Bagiannya sekarang siapa? Ya Pak, selanjutnya laporan realisasi anggaran. Ya. Itu laporan yang menyajikan bukti besar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Nah, strukturnya itu terdiri atas pendapatan, LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan, silpa atau sita. Nah, untuk tabelnya atau strukturnya itu bisa dilihat di sebelahnya. Oke. Jadi kalau untuk LRA di sini ya, ini kalau untuk di Satker itu hanya menyajikan ya pendapatan ya sama belanja dan juga jumlah pendapatan dan jumlah belanjanya. Nah, untuk surplus defisitnya tidak disajikan ya. Kemudian ya kalau untuk di LO nanti ada surplus defisit LO ya. Kalau di LO itu ada surplus defisit LO karena nanti juga akan dibawa ke dalam LPE ya. Nah, kalau untuk di LRA Satker itu tidak ya. Nanti yang akan diperhitungkan ya untuk pembiayaan itu adalah untuk di LPSAL-nya ya. Ya. Oke, lanjut untuk LPSAL. Tes. Ya, masuk. Selanjutnya adalah laporan perubahan SAL atau LPSAL. LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur dan isinya terdiri dari lebih awal, anggaran lebih atau SAL, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan atau silpa dan sikta, kemudian koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih atau SAL akhir. Oke ya. Di situ ada silpa, ada ya, SAL ya. Kalian udah paham kan ya perbedaan antara silpa dengan SAL ya? Kalau udah ya, silpa tahun 2019 ya, itu akan menjadi SAL di tahun ya 2020 ya. Nanti silpa di tahun 2020 akan menjadi SAL di tahun 2021 dan seterusnya ya. Ya, gimana silakan mau tanya.
Siapa yang mau tanya tadi? Ada? Tadi ada yang mau tanya nggak? Belum, Pak. Oh, belum. Ya udah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Sampai LPSAL, kemudian ke LO ya, silakan LO. Selanjutnya adalah laporan operasional. Pengertian dari laporan operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dalam laporan operasional ini, isi dan strukturnya yang pertama ada pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, pos luar biasa, dan yang terakhir ada surplus atau defisit LO. Oke ya. Di sini untuk LO ya, walaupun namanya laporan operasional, nanti yang disajikan di dalamnya itu ada kegiatan operasional dan juga non operasional dan pos luar biasa ya. Jadi namanya laporan operasional, tapi menyajikan kegiatan operasional, non operasional dan pos luar biasa. Apa perbedaannya ya? Perbedaannya adalah kalau operasional itu ada kegiatan rutinitas ya, yang hampir semua satker ada dan pasti melakukan biasanya ya. Kemudian ya, selain operasional ada kegiatan non operasional ya, di mana untuk kegiatan non operasional itu adalah kegiatan yang jarang terjadi ya, seperti kalau misalnya ada penjualan ya, ataupun penghapusan dari nilai aset tetapnya ya. Kemudian ada lagi yang pos luar biasa ya, di mana untuk pos luar biasa ini adalah kegiatan yang lebih jarang terjadi lagi dan diharapkan tidak akan terjadi. Contohnya apa? Misalnya tsunami, bencana, dan sebagainya. Ya. Di sini kan diharapkan tsunami, bencana itu kan nggak ada ya. Tapi jika ada gimana? Ya masuk di pos luar biasa. Kemudian yang masuk dalam beban ya, di sini beban itu bisa hampir sama aja dengan di dalam LRA ya. Sebagai contoh ada belanja pegawai, ada beban pegawai ya. Cuman nanti ada beda ya, terutama kalau untuk di dalam LRA belanja barang ya, maka di dalam LO di situ barangnya dibagi lagi ya. Kalau belanja barang itu 52 ya. Nah kalau di dalam LO itu 3 digit ya, yaitu ya 5, 2, 1 misalnya ya. Di sini 5218 ya misalnya, di sini ada beban persediaannya. Kemudian 521, 522 ya, itu bisa masuk di dalam beban barang dan jasa ya. Kemudian 523 beban pemeliharaan, 524 perjalanan dinas, 526 ya beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat ya. Nah kemudian kalau ada belanja bansos, di sini ada beban bansos ya. Nah selain itu ada ya yang di dalam LRA tidak ada ya, di mana di sini adalah adanya konsumsi aset atau penurunan dari masa manfaat aset yang bersangkutan. Contohnya misalnya beban penyusutan dan amortisasi. Ya. Kemudian tadi ya terkait dengan kehati-hatian tadi ya kondisi ini. Nah di sini ada beban penyisian piutang tak tertagih ya, dan seterusnya. Nah itu adalah terkait dengan LO. Ya. Lanjut ke LPE. Yang selanjutnya itu ada LPE atau laporan perubahan ekuitas. Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Isinya yaitu yang pertama ada ekuitas awal, lalu surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan. Yang ketiga, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Yang keempat, saldo ditagihkan kepada entitas lain atau diterima dari entitas lain dan ada ekuitas akhir. Oke, di sini gambaran mengenai LPE ya. Jadi LPE itu menyajikan ya mengenai ekuitas ya, baik ekuitas awal ya tambah kurang ya. Pertama adalah karena surplus defisit LO. Kemudian ada lagi yaitu dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan mendasar ya. Misalnya di situ ada koreksi nilai persediaan ya. Kemudian ada lagi transaksi antar entitas ya,
sehingga terjadilah kenaikan atau penurunan ekuitas. Sehingga ekuitas akhir akan mengalami perubahan ya dibandingkan dengan ekuitas awal. Nah, di sini ya antara ya laporan yang masuk ke dalam LPE sama LO itu nanti beda ya. Terkait dengan persediaan sebagai contoh nih. Ya. Beban persediaan itu adalah terjadi di tahun anggaran yang bersangkutan, itu akan masuk ke dalam LO, laporan operasional ya. Tetapi apabila ada koreksi nilai persediaan ya, yang mengoreksi nilai persediaan di tahun anggaran sebelumnya, maka tidak akan masuk ke dalam nilai LO di tahun ini, tetapi akan masuk ke dalam LPE. Ya. Kenapa? Karena yang dikoreksi adalah nilai persediaan di tahun anggaran sebelumnya. Sebagai contoh nih, misalnya di 2020 ya, ada koreksi nilai persediaan di tahun 2019 ya. Di sana terjadi salah saji ya. Terjadi overstate ya. Maka di sini akan dijadikan pengurang ya. Ada koreksi nilai persediaan menjadi berkurang. Nah, kalau misalnya beban persediaan yang diberi tahun anggaran sekarang ataupun diberi tahun anggaran yang lalu menjadi persediaan, tapi dikonsumsi di tahun anggaran sekarang, maka akan masuk ke dalam LO. Ya, itu ya. Sebagai contoh seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya koreksi nilai aset tetap? Ya, tadi sama juga ya. Koreksi nilai aset tetap tadi terjadi ya. Misalnya efek dari aset tetap yang dibeli tahun anggaran yang lalu ditemukan oleh BPK adanya markup, kemudian dilakukan setoran ya atas nilai aset tetap yang bersangkutan, maka di sini dilakukan koreksi. Ya. Nah, itu ya sebagai contoh ya. Kemudian bagaimana Pak itu transaksi antar entitas ya? Transaksi antar entitas ini adalah kemarin sudah Bapak singgung ya. Kalau misalnya Satker itu membeli suatu aset, maka yang melakukan pembayaran itu sebetulnya bukan Satker, tapi adalah BUN atau kuasa BUN ya. Maka masuk di dalam transaksi antar entitas ini, yaitu ditagihkan ke entitas lain. Kemudian ya ada lagi yaitu apabila Satker itu menerima pendapatan, maka yang menerima sebetulnya bukan Satker, tapi adalah BUN atau kuasa BUN. Ya, maka di sini adalah diterima dari entitas lain. Ya. Oke, itu ya gambaran mengenai LPE. Sampai di sini ada pertanyaan nggak dari kalian sebelum lanjut? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut lagi. Tinggal paling berapa halaman tuh ya? Ya, sekarang kita ke neraca. Nomor absen berikutnya. Apa belum, Pak? Hah? Oh iya lah. Tadi. Oke lah. Cek. Yang LAK ya, Pak? Ya, masuk. Laporan arus kas. Pengertiannya laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Struktur dan isinya, yang pertama ada aktivitas operasi, kedua investasi, ketiga pendanaan, dan yang terakhir transitoris. Oke ya, di sini arus kas ya, ini mirip seperti kalau bendahara pengeluaran ya. Bendahara pengeluaran itu kan ada pencatatan ya, penatasan kas ya, yaitu yang disusun LPJ ya. Cuman kalau untuk Satker kan bendahara pengeluaran, maka di dalam BUN ini adalah ada laporan arus kas ya. Nah, laporan arus kas di sini cuman dipilah ya. Strukturnya itu mau dibedakan, yaitu ada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris ya. Sebagai contoh misalnya aktivitas operasi ya. Aktivitas operasi di sini adalah ya sama tadi, kalau misalnya di dalam LO seperti kegiatan operasional ya. Kegiatan operasional akan masuk di sini. Kemudian aktivitas investasi ya. Ya ini misalnya untuk kegiatan investasi akan masuk di dalam aktivitas investasi sini ya. Nah, bagaimana kalau untuk transitoris ya? Transitoris ini adalah ya kalau misalnya apa? Pengeluaran transito ya.
penerimaan transito dan sebagainya ya. Seperti kalau penerimaan UP ya, penyetoran UP ya, itu transitoris juga ya. Termasuk juga potongan IWP dan sebagainya ya. Ataupun pengeluaran pihak ketiga ya, PFK ya, perhitungan pihak ketiga ya. Seperti kalau misalnya kita menerima atau mengeluarkan ya potongan untuk BPJS ya, Taspen dan sebagainya. Oke, sampai di sini. Lanjut ya. Neraca. Selanjutnya neraca. Pengertian dari neraca yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Adapun struktur dan isi dari neraca yaitu yang pertama aset, terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Yang kedua kewajiban, yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, ekuitas. Oke, itu terkait dengan neraca ya. Jadi nanti neraca itu ya di dalam aset itu biasanya akan dipilah ya, dimulai dari yang paling lancar sendiri ya. Dari paling lancar ya, kemudian menjadi tidak lancar ya. Dalam arti tidak lancar itu ya seperti aset tetap itu kan tidak bisa langsung dicairkan ya. Begitu juga mengenai kewajiban ya. Kewajiban biasanya dimulai dari jangka pendek terus baru ke jangka panjang ya. Nah, kemudian kalau ekuitas hanya satu ya, di mana nilai ekuitas tersebut diambil dari nilai akhir yang ada di dalam LPE. Ya, itu mengenai neraca. Oke, lanjut ke caleg. CALK atau catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam unsur LK lainnya, sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi laporan keuangan. Isi penjelasan atau daftar terinci dan sistematis atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO, dan LPE. Lanjut atau enggak, Pak? Ini masih 1/2. Boleh, lanjut aja. PSAP. Yang pertama, CALK mengungkapkan A. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. B. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomis makro. C. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. D. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. E. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. F. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang terakhir G. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak yang tanya kalau gitu ya. Kalau misalnya ada informasi terkait dengan caleg nih ya, informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan atau informasi lainnya yang diperlakukan untuk penyajian, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Contohnya apa tuh? Contohnya apa kira-kira?
Ya, kalian jawab dulu ya sambil Bapak mau berusaha nutup portal dulu ya. Teman ya, Oke, Bapak udah nutup portal, ya silakan. Ada yang jawab siapa nih? Oh ya, kewajiban kontingensi juga bisa ya. Itu biasanya juga nggak disajikan ya di dalam halaman muka ya, tapi harus diungkap di dalam caleg ya. Kemudian penggantian pemerintah, manajemen pemerintah ya. Kalau penggantian manajemen pemerintah biasanya nggak diungkap ya. Nah, kalau dampak sosial mungkin misalnya adanya pemogokan saat apa nih ya kira-kira? Nggak ada biasanya ya, terkecuali kalau memang misalnya pemogokan tersebut ya saat apa? Kepolisian apa mungkin dia menyajikan ya, mengungkapkan, kemungkinannya kecil sih ya. Oke,
Anissa atau Arifah ini kalau memang ini terjadi ya, kalau memang misalnya penggantian manajemen, kesalahan manajemen terdahulu dan sebagainya, itu kalau memang terjadi ya memang harus diungkap juga di dalam caleg ya. Nah, Bapak kasih contoh aja deh ya. Misalnya ya, kita ya memiliki bangunan ya. Memiliki bangunan dan itu kita sajikan di dalam aset ya, di neraca kita ya. Tetapi bangunan tadi misalnya digunakan oleh pihak lain ya. Seperti sebagai contoh, kalau misalnya kita itu ada gedung yang dipakai oleh pihak KPP Pratama Pondok Aren ya. Ada kan ya? Ada gedung kita yang dipakai oleh KPP Pratama Pondok Aren. Nah, di sini kan sebetulnya kita nggak menguasai ya. Walaupun kita memiliki tapi nggak menguasai. Nah, karena itu adalah milik kita, maka harus kita sajikan di dalam neraca. Tapi karena kita nggak menguasai, maka itu nanti kita ungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Bahwa atas gedung, ya, gedung yang dihuni oleh KPP Pratama Pondok Aren, di situ dipergunakan oleh KPP Pratama Pondok Aren. Ya. Itu salah satu. Ya. Kemudian salah satunya misalnya ya, kita ada aset tetap ya, berupa tanah misalnya ya. Aset tetap tersebut kita miliki ya, tapi misalnya dikuasai oleh pihak lain. Ya. Itu disajikan di dalam laporan keuangan ya, tapi juga harus diungkap di dalam calegnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan, ya misalnya sebagai contoh, kalau tadi catatan di dalam Satker PKN ya kita di situ memiliki, ya, tetapi digunakan oleh pihak lain. Nah, sekarang bagaimana kalau di Satkernya KPP Pratama Pondok Aren, maka di Satker KPP Pratama Pondok Aren, dia tidak mungkin menyajikan aset tetap berupa gedung dan bangunan. Ya, kenapa? Karena bukan milik dia. Tetapi dia harus mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan bahwa dia menghuni bangunan gedung ya milik PKN STAN ya. Kemudian kapan nanti akan hilang? Yaitu kalau misalnya sudah dikonsolidasi ya di tingkat kementerian ya. Karena kan di sini antara DJP sama BPPK ya. Tingkat kementerian nanti saling menghilangkan ya. Karena Pak itu satu aset ya. Kalau di merger digabung itu menjadi satu aset ya. Di lingkup Kementerian Keuangan ya. Nah, itu ya gambarannya ya. Jadi kalau ada lagi misalnya ya, ada satker yang menghuni bangunan bersejarah. Ya, sebagai contoh kalau ada sekjen ya, sekjen Kementerian Keuangan, dia itu bertempat tinggal ya, bertempat di bangunan yang bersejarah. Bangunan bersejarah itu tidak ada nilainya, dalam arti tak ternilai ya, tidak disajikan ada nilai rupiahnya. Tetapi kita menggunakan ya, jika menggunakan maka harus diungkap di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah itu ya gambarannya. Karena waktu juga sudah habis ya, malah sudah lewat 3 menit ya. Kita akhiri dulu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab hari ini, silakan ditanyakan minggu depan ya. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersekolah di rumah. Siap-siap ya minggu depan, please ya. Tulis pertemuan 1, 2, dan 3. Oh iya, baik Pak. Baik Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Ya, sama-sama.